Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Mas Isman, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Mas Isman adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Jawa Timur. Lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1924. Mas Isman dikenal sebagai sosok militer dan nasionalis yang gigih memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia sejak masa penjajahan Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, Mas Isman melanjutkan pengabdiannya di lingkungan militer dan pemerintahan, serta aktif dalam berbagai upaya menjaga keutuhan dan stabilitas nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Mas Isman berperan penting dalam perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Jawa Timur. Kiprahnya dalam dunia militer dimulai sejak masa revolusi fisik, khususnya melalui peran aktif dalam Tentara Keamanan Rakyat, cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Mas Isman dikenal karena keberaniannya memimpin perlawanan terhadap pasukan Belanda dalam berbagai pertempuran di Jawa Timur. Selepas masa Perang Kemerdekaan, beliau terus mengabdi di militer dan meraih pangkat Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa wilayah utama pengabdian Mas Isman berada di Jawa Timur, khususnya di daerah-daerah strategis yang menjadi medan pertempuran selama agresi militer Belanda. Setelah kemerdekaan, beliau banyak berkiprah di lingkungan militer nasional dan menjadi figur penting di tingkat pusat dalam pembangunan pertahanan Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Mas Isman lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1924. Masa perjuangannya melawan Belanda dimulai sejak akhir 1940 selama Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Setelah aktif di militer selama lebih dari 3 dekade, Mas Isman wafat pada tanggal 12 Desember tahun 1982. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi mengangkat Mas Isman sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 5 November tahun 2015. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pengangkatan Mas Isman sebagai pahlawan nasional Indonesia didasarkan pada rekam jejak perjuangan beliau yang konsisten dalam membela kemerdekaan Republik Indonesia, terutama di wilayah Jawa Timur. Keberanian, pengorbanan, dan dedikasi Mas Isman dalam menghadapi kekuatan kolonial serta dalam membangun institusi militer nasional menjadi alasan utama penghargaan tersebut. Mas Isman juga dikenang sebagai tokoh yang menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme dan profesionalisme dalam militer. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Mas Isman memulai perjuangan sebagai bagian dari pemuda pejuang yang tergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat. Dengan kepemimpinan yang karismatik dan strategi militer yang cermat, Mas Isman berhasil memobilisasi pasukan lokal untuk menghadang dan melawan kekuatan militer Belanda dalam berbagai konflik bersenjata. Setelah perang usai, beliau melanjutkan karir di Tentara Nasional Indonesia dan menduduki berbagai jabatan penting. Seluruh dedikasi tersebut menjadi warisan berharga bagi generasi Indonesia selanjutnya, yang kemudian diabadikan dengan gelar pahlawan nasional. Putra beliau, Hayono Isman, juga dikenal sebagai tokoh nasional yang pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Mas Isman lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1924 di Bondowoso, Jawa Timur. Latar belakang keluarga Mas Isman berasal dari kalangan terpelajar, yang mendorong beliau tumbuh dalam lingkungan yang menghargai pendidikan, nasionalisme, dan perlawanan terhadap kolonialisme. Ketika Jepang menduduki Indonesia, Mas Isman telah menunjukkan ketertarikan terhadap dunia kemiliteran dan mulai aktif dalam organisasi-organisasi semi-militer bentukan Jepang yang kemudian menjadi cikal bakal perjuangan militer Indonesia.
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, Mas Isman terjun langsung dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, terutama di wilayah Jawa Timur yang menjadi salah satu pusat pertempuran sengit antara pejuang Republik dan tentara kolonial Belanda. Mas Isman bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat yang kelak menjadi Tentara Nasional Indonesia. Dan dalam kurun waktu cepat, menunjukkan kualitas kepemimpinan dan strategi yang tajam. Beliau terlibat dalam berbagai pertempuran penting, termasuk mempertahankan daerah-daerah strategis seperti Surabaya dan sekitarnya, serta mengorganisasi perlawanan rakyat terhadap tentara sekutu dan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Di bidang kemiliteran, karir Mas Isman mengalami peningkatan seiring dengan keberhasilan beliau dalam memimpin pasukan dalam berbagai operasi pertahanan wilayah. Mas Isman dikenal sebagai seorang perwira yang disiplin, berani, dan memiliki daya pikir strategis. Kepemimpinan Mas Isman tidak hanya terlihat dalam komando pertempuran, tetapi juga dalam membina kesadaran nasionalisme di kalangan prajurit dan masyarakat. Beliau termasuk dalam kelompok perwira militer yang berupaya menjaga integritas militer sebagai alat pertahanan negara yang profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis. Pada masa setelah pengakuan kedaulatan Indonesia tahun 1949, Mas Isman tetap aktif dalam Tentara Nasional Indonesia dan menjabat berbagai posisi penting dalam struktur komando. Dedikasi beliau terhadap stabilitas nasional dan pertahanan negara membuat beliau dipercaya dalam tugas-tugas strategis baik di medan operasi maupun di bidang pembinaan organisasi militer. Mas Isman termasuk dalam generasi awal perwira tinggi Indonesia yang membangun pondasi struktur militer modern di era pasca kolonial. Dari sisi ideologi, Mas Isman adalah nasionalis sejati yang percaya bahwa kemerdekaan harus diisi dengan pembangunan yang berkeadilan dan menjaga persatuan bangsa. Sikap beliau terhadap ancaman disintegrasi dan konflik ideologis pada masa awal kemerdekaan selalu berada dalam kerangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam masa-masa pergolakan politik dan militer, Mas Isman menunjukkan posisi moderat, yaitu mempertahankan supremasi sipil tanpa meninggalkan profesionalisme militer. Dalam pandangan masyarakat, Mas Isman dikenal sebagai tokoh yang rendah hati dan tidak mencari popularitas. Perjuangannya banyak berlangsung dalam diam namun sangat strategis. Di kalangan veteran dan generasi muda militer, nama Mas Isman menjadi simbol integritas dan dedikasi. Kiprah beliau juga turut menginspirasi keluarga dan lingkungan terdekatnya. Salah seorang anaknya, Hayono Isman, melanjutkan pengabdian pada bangsa melalui jalur politik dan pemerintahan. Penetapan Mas Isman sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 November tahun 2015 merupakan bentuk pengakuan negara atas jasa besar beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun kekuatan pertahanan nasional. Penganugerahan ini juga memperkuat pentingnya peran figur-figur militer dalam sejarah perjuangan bangsa yang selama ini belum banyak diangkat secara luas dalam narasi pendidikan publik. Dari perspektif sejarah militer, Mas Isman merupakan representasi tokoh perwira yang bertransformasi dari pejuang revolusioner menjadi pemimpin militer profesional. Dalam sejarah lokal Jawa Timur, Mas Isman memiliki tempat khusus sebagai salah satu tokoh yang mempertahankan wilayah tersebut dari penjajahan ulang dan menjadikannya basis penting perjuangan kemerdekaan. Dalam konteks historiografi nasional, kontribusi Mas Isman mencerminkan kesinambungan antara perjuangan rakyat dan pembangunan institusi negara. Warisan perjuangan dan nilai-nilai yang ditanamkan Mas Isman tetap relevan dalam membentuk karakter kebangsaan. Semangat patriotisme, serta pemahaman terhadap pentingnya peran militer yang proporsional dan berakar pada kehendak rakyat.
Mas Isman wafat pada tanggal 12 Desember tahun 1982 dalam usia 58 tahun dan dimakamkan dengan penghormatan militer sebagai bentuk penghargaan atas seluruh jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.